Hi YouTube friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Nadia Akila. Udah lama banget aku nggak dandan di YouTube karena video terakhir aku tuh vlog di Bali kan. Jadi excited banget, dan hari ini aku akan pakai full face produk dari Something karena belum lama ini Something ngeluarin banyak banget makeup. Beberapa udah pernah aku pakai, beberapa belum. Excited banget, langsung aja kita mulai dari base-nya. Ada dua nih. Yang pertama ada Human Breathable UV Cushion Cover. Ini berarti cushion keduanya Something. Aku udah pernah review di TikTok. Jadi kalau kalian mau tahu pendapat aku tentang cushion ini, aku bakalan taruh link video TikTok aku di bawah. Karena hari ini yang mau aku pakai adalah ini, Badass Full Coverage 12 Hour Serum Foundation. Katanya ini breathable, coveragenya full, tahan 12 jam. Dan karena serum foundation, jadi dia kelihatannya tuh kayak kulit asli manusia. Ada 12 shades. Ini aku dapetnya yang Charlotte. Kalau aku nggak tan, biasanya aku pakai cushionnya tuh yang Nina. Tapi karena aku habis dari Bali jadi agak gelap sedikit, Charlotte itu pas banget buat aku. So kalau kalian kira-kira kulitnya kayak aku sekarang nih, kalian bisa pakai Charlotte untuk cushion ataupun foundationnya. Coveragenya bagus ya, dan ini juga nggak kelihatan berat atau cakey. Tapi kalau aku bandingin sama cushionnya, menurut aku cushionnya lebih kayak kulit sih. Oh ya, ini juga klaim ada efek ngeblur, tapi menurutku walaupun dia nggak memperparah tekstur, tapi pori-poriku tetap kelihatan beda kalau kita pakai smoothing primer. Next ada Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Aku udah cobain dan aku suka sama concealernya. Dia tuh teksturnya ringan tapi full coverage gitu, dan gampang juga buat di blend. Ini aku pakai orange correctornya dulu. Orange-nya juga warnanya tuh pas. Kalau terlalu orange jadi susah juga kan nanti ditutupinnya. Jadi cukup untuk ngenetralin aja kalau warnanya kayak gini. Oh ya, lupa, ini udah ada aplikatornya, dan menurutku aplikatornya ini sangat bisa dipakai, sangat nyaman. Ada kan yang terlalu keras gitu ya. Kalau ini aku nyaman pakainya, jadi nggak terpaksa gitu loh. Misalnya lupa bawa beauty blender juga oke. Oh ya, wangi deh ini concealernya. Kayak wangi bunga gitu, aku nggak tahu ada fragrance-nya atau memang ada kandungan bunganya. Ini aku pakai shade Ivory, dia lebih terang daripada si Charlotte-nya, jadi sekalian kasih efek highlight juga. Trio telur ini lucu banget. Ini aku mau pakai si cream blush-nya dulu, namanya Tamago Airy Blush. Ini yang shade Moiselle. Perbandingannya sama jari aku, jadi isinya memang nggak banyak ya, 1,5 gram. Si Moiselle ini warnanya peachy pink. Oke, di blendnya gampang. Finishnya agak dewy, lebih ke velvet kali ya, semi matte. Next aku mau set pakai Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Ini juga udah pernah aku cobain. Dia pakai mesh kayak gini, lebih bersih menurutku pakai yang kayak gini tuh. Bedaknya nggak terlalu terbang-terbang, tapi kita ambilnya juga gampang gitu. Nah kalau bedaknya menurutku ini kelihatan efek ngeblurinnya. Jadi pori-pori kita kelihatan lebih mulus, lebih halus, teksturnya juga. Dan dia nggak bikin kulit kelihatan kering. Seketika kulit aku kelihatan lebih halus. Terus ini tuh matte ya, cuman tetap kelihatan sehat, kayak bouncy gitu somehow. Oh ya, ini sebenarnya udah ada powder puffnya ya, cuman aku pakai brush supaya ambil produknya nggak kebanyakan. Kadang kalau pakai powder puff tuh akunya refleks ngambil terlalu banyak. Sebenarnya Something juga ngeluarin DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Dia bentuknya segitiga gini, lucu banget ya. Dan sponge-nya segitiga juga, jadi menurutku ini bagus banget buat ngerapihin kontur. Oke, kita kontur dulu ya sebelum aku pakai si bedaknya. Konturnya pakai ini Ego 3D Contour Slash Bronzer yang shade Eternal. Ini warnanya agak lumayan gelap sih dibandingkan kontur yang biasanya aku pakai. Tapi gak apa, kita coba aja pakai tipis-tipis. Selain warnanya agak gelap, ini juga warm, jadi sebenarnya kurang ideal untuk jadi kontur. Cuman kalau lagi buru-buru atau lagi nggak bawa banyak produk ya, masih bisa sih dipakai. Nah, aku bisa pakai sponge-nya untuk ngerapihin kontur hidung. Misalnya aku terlalu blend ke bawah ya, terus aku mau rapiin. Nah, gampang banget jadinya karena bentuknya segitiga. Powder foundation ini menurut aku coveragenya tuh light to medium.
Nih kita kan kalau kontur selalu usahain ngeblend ke atas, tapi kadang-kadang ya namanya juga tangan, kadang terlalu ke bawah. Nah kita bisa rapihin pakai ini jadinya. Highlightnya juga ada dua nih, ada yang liquid dan ada yang powder. Aku udah cobain yang liquid, namanya Hello Potion Liquid Volumer Highlighter. Ini tuh warnanya bener-bener intens, sudah aku swatch ya. Warnanya agak champagne gini, yang shade quartz. Cantik banget, tapi kalau untuk daily aku lebih suka pakainya sedikit-sedikit sih, karena ini intens banget warnanya. Kesannya agak metalik gitu, jadi kalau nggak hati-hati akan too much untuk daily menurut aku ya. Tapi kan kadar too much orang tuh beda-beda, jadi ya tergantung kalian juga. Hari ini aku mau cobain si powder highlightnya. Ini namanya Immortal Highlighter Shade Champion. Ngingetin aku sama champagne popnya Becca dan siapa namanya? Jaclyn Hill. Oh my god, kok gue bisa lupa namanya. Wah, ini juga intens sih. Yang bawah yang powder, yang atas yang liquid. Menurut aku yang powder ini warnanya agak lebih peach sih, champagne peach gold gitu. Kalau yang ini lebih ke true champagne. Terus yang liquid lebih berglitter, sedangkan ini shimmer aja. Iya, sama-sama shining shimmering splendid sih sebenarnya, cuma dia less glittery aja. Pertama ada Brow Matters Triangle Eyebrow Pencil. Ini bentuknya kecil tapi segitiga, agak kayak punyanya Lux Crime. Ini tekstur pensil alisnya agak ke arah lembek, tapi nggak sampai lembek waxy banget. Cuman arahnya agak-agak kesana gitu. Aku bingung deh ngejelasinnya gimana. Kalian pernah kan pakai pensil alis yang keras, yang kayak harus ditekan banget supaya keluar pigmentasinya? Nah ini tuh enggak, dia digores sedikit juga udah keluar, karena dia agak mengarah ke lembek, tapi juga bukan yang lembek. Maaf banget, handphone aku bunyi. Tapi bukan juga yang lembek, lengket, waxy gitu formulanya. Effortless sih pakainya. Paling tinggal ditambahin brow gel aja supaya alisnya tuh stay, nggak geser-geser. Sebenarnya poin plus pakai pensil alis yang teksturnya waxy itu tuh dia kan lengket, jadi bikin alisnya tuh nggak turun-turun, stay di tempat. Tapi yang aku nggak suka, dia tuh bisa bikin alis kita kayak ngegumpel gitu loh. Aku sangat-sangat excited mau cobain eyeshadow palette-nya Something yang Unstoppable ini, karena warnanya bagus banget. Ini ada 25 eyeshadow dan sangat-sangat colorful. Gemes banget gak sih? Aku mau coba recreate eyeshadow yang aku lihat di Pinterest ini. Pertama tetap pakai warna transisi yang nggak beda jauh sama kulit buat di crease, supaya nanti gampang ngeblend warna-warna lainnya. Buat di kelopaknya aku mau pakai shade hari ini dengan sedikit dicampur yang ini, namanya Flash. Untuk wingnya aku mau pakai warna Fire. So far teksturnya enak banget, nggak powdery sama sekali, nggak ada fallout, gampang buat di blend, pigmentasinya juga oke. Buat di lower lashes aku mau pakai yang Fly ini, gambarnya kucing, gemes banget. Ayo, mascaranya dari Something juga. Ini Hangover Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara. Dia warnanya hitam banget, lumayan melentikan dan memanjangkan, tapi menurut aku kurang memisah-misah bulu mata. Balik lagi ke eyeshadow palette-nya, aku mau pakai warna kuning ini, namanya Play, buat di inner corner. Kayaknya aku mau keep semuanya matte aja, karena ini cukup colorful, jadi seenggaknya teksturnya satu aja gitu, nggak usah ada shimmer atau glitternya lagi. Untuk lippy ada dua opsi. Yang pertama ada Fabric Lasting Tint warna Cherry. Ini kayak warna merah ya. Oke, ini warnanya merah gini. Kayak cocok pakai nude ya untuk mata. Kayak gini. Pas dipegang rasanya creamy, cuman pas diginiin nih, kok kayak powder ya. Ternyata klaim dari websitenya Something ini tuh non-drying matte dan rasanya kayak cotton. Pigmentasinya oke, tapi karena aku rasa kurang cocok pakai ini untuk look kali ini, jadi aku skip ya. Opsi satunya juga warnanya bold pula. Ini Umbrella Lip Totem Tint. Nah, katanya sih bagus ya, banyak banget yang bilang katanya bagus, cobain dong gitu. Cuman ya warnanya kayak gini, jadi next time aku bakal cobain di bibir ya. Kali ini aku swatch aja. Teksturnya antara cair dan gel gitu. Warnanya agak transparan, tapi kayaknya bisa di build deh. Dan ada sedikit shimmer-shimmernya loh. Ukurannya juga kecil, gemes banget. Ini yang shade
I know right? IKR. Jadi maaf banget aku mau pakai lip cream lain. Ini Note Matte Moist Lip Gloss. Namanya membingungkan ya, lip gloss tapi matte tapi moist, gimana itu ya kan? Menurut aku ini bukan lip gloss sih, ini lip cream yang finishnya itu creamy, nggak matte. Yang rekomendasiin juga temen di Instagram, aku lupa username-nya, but thank you so much karena warna nude-nya ternyata aku yang suka. So this is the finished look, hampir full face of something kecuali lipstick ya. Maaf banget karena menurut aku nggak cocok aja. Tapi next time mungkin di Instagram, di TikTok atau di YouTube aku bakalan cobain produk lipinya deh, janji. I hope you guys like it. Menurut aku nggak ada yang fail. Kalau favorit aku tetap si cushionnya sih, aku suka banget. Memang dari yang pertama copy paste cushion itu juga aku ngefans banget. Dan yang terbaru ini pun sama, aku juga ngefans. Concealernya aku juga suka. Kayaknya bakalan sering aku pakai ke depannya. Eyeshadownya bagus, warnanya juga pigmented, gampang buat di blend juga. Ya, kayaknya itu top 3 aku deh. Kalau kalian sebenarnya paling penasaran dan paling pengen beli tuh yang mana? Kasih tahu aku di kolom komen. Thank you so much for watching. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye!